Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi setiap kami saat ini. Demikianlah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata atas setiap kami, hikmat pengertian ada bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami, pikiran telinga kami. Di dalam nama Yahweh Yeshua Masiah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shabbat Shalom bagi kita semua. Sekali lagi Shabbat Shalom. Kalau di firman dikatakan satu jiwa diselamatkan, maka beribu berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai. Nah, hari ini kita lebih daripada satu. Berarti lebih luar biasa lagi. Shabbat Shalom bagi kita semua. Masih suara anak TK. Shabbat Shalom bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari coba tepuk kiri kanannya, katakan, apakah hari ini kamu sudah bersuka cita? Haleluya. Yang bersuka cita coba tepuk tangan lebih keras. Haleluya. Haleluya. Iya, kita bersuka cita buat hari ini karena kita masih tetap bisa berkumpul di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam kasih Bapa yang tidak pernah habis atas setiap kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan setiap hari selalu baru atas setiap umat Elohim yang senantiasa tetap mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Dia adalah seorang raja di dalam Perjanjian Lama. Kita akan belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama buka di dalam kitab 2 Tawarik ayat 16, 2 Tawarik ayat pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi kitab 2 Tawarik, Perjanjian Lama, 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca secara bergantian, tapi sebelum kita membaca saya mau membagi sedikit latar belakang sebelum sampai ke pasal ini. Ya, kalau nanti saya sudah sampaikan latar belakang, mungkin kita lebih memahami arti dari ayat ini. Jadi setelah Salomo meninggal, ya, Salomo adalah raja Malaysia. Betul saudara? Salomo adalah raja Israel. Jadi setelah Salomo meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh anaknya, Rehabeam. Nah, Rehabeam ini memimpin tapi tidak terlalu lama saudara. Dia memimpin tidak terlalu lama. Saudara tahu bahwa Salomo punya banyak istri dan punya banyak gundik. Kayaknya di seluruh dunia ini belum ada yang bisa menandingi dia untuk jumlah terbanyak istri dan gundik. Ya, tidak ada masih yang bisa menandingi. Banyak keturunannya yang ingin merebut kekuasaan. Sehingga sebelum lama memimpin Rehabeam, maka kerajaan ini pecah menjadi dua. Yaitu kerajaan bagian utara dan selatan. Bagian selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Dan bagian utara disebut kerajaan Israel. Nah, Rehabeam memimpin di kerajaan Yehuda pada saat itu. Sedangkan di utara Israel itu rajanya berganti-ganti. Nah, selama pemerintahan ini dua kerajaan ini menjadi musuh bebuyutan. Semua mereka raja berganti, selalu ada peperangan. Menjadi musuh sepanjang masa. Hingga sampailah ke pasal yang ke-16 ini
yaitu yang memimpin kerajaan Yehuda adalah Raja Asa. Dan Raja Israel bagian utara dipimpin oleh Raja Baesa. Oke, mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat yang selanjutnya. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadamu. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa menurunkan segenap orang Yehuda yang harus mengambil batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Yahweh Elohimmu, oleh karena itu terluputlah antara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah orang Ethiopia dia bersama Tuhannya, kereta dan orang tempuranya sangat banyak, namun Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dan redaktur. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya dia tidak mencari pertolongan Yahweh, tetapi pertolongan kawan-kawan. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Mereka membaringkannya di atas pertidurannya yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara percampuran rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini khotbah saya berikan judul menyelesaikan dengan baik. Sekali lagi, menyelesaikan dengan baik. Coba sama-sama kita ucapkan, menyelesaikan dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk memulai sesuatu, haruslah memulainya dengan baik. Tetapi kita harus ingat, kita juga harus menyelesaikannya dengan baik. Sama dengan pendidikan, ya. Kau datang ke Gibeon dengan semangat yang luar biasa, dengan sesuatu yang baik, maka engkau juga harus menyelesaikannya dengan baik. Tandanya engkau wisuda. Sama juga di keluarga, engkau membangun keluarga dengan baik,
di awal. Tapi yang penting itu juga di mana engkau mempertahankan keluargamu sampai nanti maut memisahkan. Tadi saya semalam ya, sama juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga harus mulai dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Semalam saya nonton sekilas di YouTube. Tadi mau saya putarkan sekitar 2 menit, tapi karena suaranya ada masalah di sound system kita, yaitu pertandingan tinju. Karena judulnya dibikin di ronde ke-12 dia menumbangkan lawannya. Ya, jadi waktu pertandingan tinju ini mulai dari ronde pertama sampai ronde 11, kita bilang aja si A ini dia sudah roboh 2 kali, dijatuhkan 2 kali. Dan mungkin para penontonnya, fansnya, bahkan juri udah mulai mengatakan, kalah lah dia itu. Mungkin dia pada awalnya ini nanti pemenangnya. Sampai ronde 11 dia tidak pernah menjatuhkan kawannya. Sedangkan si A sudah dirobohkan 2 kali. Tapi yang tak disangka-sangka pada ronde yang ke-12, pada menit-menit yang terakhir, dia berhasil membuat KO lawannya. Lalu pada saat pukulan yang terakhir, lawannya itu jatuh, semua orang bangkit berdiri dan bersorak menyebutkan namanya. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita sebenarnya sama seperti pertandingan tinju tadi. Ya. Ada saat-saat di mana kita harus memulai dengan baik, ada saat-saat kita jatuh, ada saat-saat di mana kita harus bangkit lagi, ada saat-saat kita harus jatuh lagi. Tapi bedanya apa saudara? Di dalam pertandingan tadi dia tahu masa bertandingnya itu hanya 12 ronde. Ya, dia tahu dia ini lagi aku masih di ronde yang ke-6. Aku di ronde yang ke-8, 11. Bahkan pada ronde yang ke-12 dia mulai berkata, ini kesempatan terakhir. Ya, kalau aku di ronde ke-12 enggak mengalahkan dia berarti habislah, tamatlah karirku. Tapi dia tahu di detik-detik yang terakhir dia mau menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, bedanya dengan kehidupan kita tidak tahu kita sekarang ini sedang di ronde keberapa. Ada yang tahu saudara kapan saudara meninggal? Tidak ada yang tahu. Ada yang saudara tahu mungkin besok aku akan terjatuh, besok aku mungkin akan lemas, sakit, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu saudara. Ya, bahkan 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau pertandingan tadi sudah tahu, hanya 12 ronde. Selesai itu habis. Kita tidak tahu. Apalagi masa-masa hari ini, ya. Ya, kabar-kabar hari ini, ya, situasi yang kayak gini lah, politik lah, apa segala macam, ya. Kalau saya bilang semakin kita ikuti, semakin pening kepala ini, semakin gini. Ya, ada yang masih kecil udah dipanggil Tuhan, ada yang masih ini belum nikah udah dipanggil Tuhan, ada yang udah hampir umurnya 100 tahun gak dipanggil-panggil. Kita tidak tahu masa kita. Nah, hari ini kita belajar, saya berikan judul, kita sebagai orang Kristen harus menyelesaikan hidup kita dengan baik. Endingnya harus sesuatu yang baik. Kalau kita tidak menyelesaikannya dengan baik, maka kita sama seperti Raja Asa ini. Saudaraku, Raja Asa adalah salah satu raja yang takut akan Tuhan di masa mudanya. Ketika dia dipilih menjadi raja, dia menjadi raja yang takut akan Tuhan, saudara. Ya. Pada masa-masa itu, ya, baik Salomo, ya, raja-raja berikutnya meninggalkan berhala-berhala. Tapi ketika Raja Asa berdiri menjadi raja atas bangsa Israel, dia memimpin bangsa itu, dia melenyapkan, membakar semua berhala-hala. Ya, sesembahan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, Salomo, ya kan, seperti Salomo, dibawa gundiknya, dibawa istrinya, dibawa juga berhalanya. Semua itu disingkirkan oleh Raja Asa karena dia takut akan Tuhan. Lalu diperintahkan rakyatnya tidak ada satupun yang menyembah ilah lain selain Yahweh. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di masa mudanya dia memimpin bangsa itu, maka bangsa itu diberkati. Dia diberkati. Dia
kaya, dia sehat, dia makmur saudara. Tapi itu hanya sebatas 36 tahun dia menjadi raja. Di masa mudanya dia berkobar-kobar melayani Tuhan. Ya, ketika kami kemarin PPL di Jambi, ya ada dibilang dia karyawan situ bilang, oh di belakang sana adanya mantan hamba Tuhan. Dulu dia melayani pergi-pergi ke Afdeling, tapi sekarang dia udah ikut yang mabuk-mabukan lah, judi lah. Mungkin kayak gitulah Asa ini. Di awal masa mudanya dia melayani dengan luar biasa. Dia takut akan Tuhan. Tapi di masa-masa Tuhan kasih sesuatu dalam tantangan ketika dia memimpin, maka dia tidak ingat lagi akan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia terlena atas apa yang Tuhan sudah kasih atas hidupnya. Ya, tadi saya sekilas mendengar doa syafaat. Apa tadi kata-katanya saya catat? Jangan memberi kami kekayaan jika dengan kekayaan itu kami melupakan Engkau. Luar biasa sekali. Saudaraku, kita baca ayat yang pertama saya baca saja. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa dan raja Yehuda. Nah, inilah sesuatu yang menakutkan raja Asa pada saat itu. Ya. Dia tahu bahwa kerajaannya ini sedang mau diserang. Ya, selama 36 tahun raja ini aman-aman aja. Karena semua bangsa itu, rakyat itu, bahkan dia takut akan Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan atas kerajaan yang dia pimpin. Tapi ketika ada suatu kabar bahwa raja Israel, yaitu Raja Baesa, sedang melakukan join kepada Raja Aram, yaitu Bet-Hadad. Dia minta bantuan, Raja Israel yang satu lagi, Raja Baesa, minta bantuan. Lalu mulai takutlah Raja Asa. Dia mulai takut, aduh mana ini? Dia lupa dia punya Tuhan yang luar biasa. 36 tahun Tuhan berkati, Tuhan jaga. Ayat yang kedua, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembendaharaan rumah Yahweh, dari pembendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Bet-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadamu. Haleluya, apa yang dilakukannya saudara? Dia menyuap Raja Aram. Dia mulai mengandalkan apa yang dia punya. Dia mulai mengandalkan kekayaannya. Dia lupa dia punya Tuhan. Dia lupa bahwa selama 36 tahun ada Tuhan yang selalu menolong dia di segala situasi yang dialami. Tiba-tiba ketika ada situasi yang baru, dia lupa. Dia terlena atas apa yang dia sudah punya. Dia mulai berpikir, aku punya kekayaan. Ya, dia kocok, dia ambil hartanya, lalu dikumpulin. Bahkan dia mengambil barang-barang dari rumah Elohim yang bukan menjadi haknya. Ya, dia ambil lalu dia berikan kepada Raja Aram sebagai suap. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mulai gelisah. Dia mulai takut. Dia merasa bahwa kerajaan yang dia pimpin sudah di ujung tanduk. Pemerintahan yang dia pimpin sudah di ujung tanduk. Dia mulai gelisah. Maka benarlah Amsal katakan. Coba buka Amsal 11 ayat 28. Amsal 11 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama Amsal 11 ayat yang ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan bertumbuh. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya
akan jatuh. Raja Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika dia ada sesuatu persoalan tadi, dia enggak mengandalkan Tuhan lagi, saudara. Dia mulai melihat, aku kan punya kekuasaan, aku punya ini, aku punya ini. Dia lupa dia punya Tuhan. Dia mulai mengandalkan kekayaannya, dia mulai mengandalkan uangnya. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga seperti ini. Ketika kita mulai masuk di tahun, ya, udah masuk ke bulan yang kedua di tahun 2022 ini. Ya, mungkin kita berpikir, mungkin mulai kita gelisah. Ya, di tahun ini income-ku atau pendapatan atau pemasukanku bertambah atau berkurang. Kita mulai gelisah, khawatir. Itu adalah sesuatu yang bodoh yang seperti firman Tuhan katakan. Kita khawatir akan sesuatu yang mungkin itu enggak akan bisa menolong kita. Ya, di awal mungkin menolong, tapi apakah kita akan menyelesaikannya dengan baik seperti yang Tuhan firmankan? Tidak, saudara. Ya, karena tindakan bodoh Raja Asa, maka dia tidak menyelesaikannya dengan baik. Dia tidak menyelesaikan masa hidupnya dengan baik. Seharusnya yang membuat jiwa kita aman atau gelisah ketika kita dekat sama Tuhan atau jauh sama Tuhan. Di situ kita mulai mempertimbangkan. Di situ kita mulai melihat apakah seperti yang kita harapkan. Ya, kalau kita lihat Raja Asa, dia mulai memperhitungkan, mulai merencanakan masa depannya. Kalau nanti ini kusuap lalu Raja Aram ini menolong saya, berarti kokohlah kerajaanku. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayah dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadamu. Lalu Behadad mendengar permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kala Ion dan Abel Maim dan segala tempat pembekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu, tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkut batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Misbah. Haleluya, saudara. Ketika dia mulai mengandalkan apa yang dia miliki, seakan-akan dia menang, saudara. Seakan-akan dia, aku berhasil. Ingat, saudara, bila kita terbiasa mengandalkan kekuatan kita, kita terbiasa mengandalkan apa yang kita punya. Ya, salah satunya contohnya kita terbiasa mengandalkan uang. Ya, lama-lama uang itu akan menguasai iman kita. Ya, tak ada satupun yang berhasil untuk menyelesaikan kehidupannya jika tanpa iman, saudara. Ya, tokoh-tokoh di Alkitab kita ingat, ya, bisa coba saudara lihat orang yang pada awalnya luar biasa. Ya, ada Salomo, ada Daud, ada raja-raja yang lain. Ya, kurang apa lagi, saudara? Ya, dibanding kita hari ini. Ya, kurang apa lagi keintimannya kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menyelesaikan hidupnya dengan baik. Kenapa? Mereka mulai terlena atas apa yang mereka punya, atas apa yang mereka miliki. Mereka lupa bahwa segala sesuatu itu oleh karena campur tangannya Tuhan. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka dapat itu oleh karena Tuhan. Mereka lupa. Yeremia berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan dirimu sendiri. Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, 8. Tapi terberkatilah engkau yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka hari ini kita di posisi yang mana, saudara? Ya, secara manusia memang kita sering sekali lupa. Ya kan? Kadang kita mulai ada masalah, ada sesuatu yang mungkin menggoncang iman kita. Kita mulai, gimana ini ya? Gimana ini ya? Tapi ingatlah, Dia Tuhan
Dikatakan bahwa dia tidak memberikan beban di luar dari kemampuan kita, di luar dari kapasitas kita. Dia Tuhan yang tahu bahwa ketika kita ada sesuatu tantangan di hadapan kita, Tuhan tahu kita pasti bisa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain, saudara. Ya, ketika kita mengandalkan manusia, ya bisa saja mungkin kita ya berkenalan dengan pemimpin, bos, pejabat. Tapi bukan berarti kita menggantungkan hidup kita kepada mereka. Raja Asa pada saat dia mulai menyuap Raja Aram tadi, secara otomatis dia sedang menggantungkan hidupnya, kerajaannya, kepemimpinannya kepada Raja Aram. Dia mulai berpikir ketika nanti aku nyuap lalu dia berpihak sama aku, wah berarti kerajaanku, apa yang kuandalkan itu pasti kerajaanku kokoh, saudara. Dia mulai berpikir seperti itu, dia mengandalkan manusia. Dia tidak mengandalkan lagi Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Terkadang juga kita seperti itu. Mulai mengandalkan pikiran kita, mulai mengandalkan ya apa yang kita punya. Seakan-akan kalau kita mengandalkan itu maka perjalanan hidup kita berhasil. Ya. Manusia, ketika kita mengandalkan manusia, ya, manusia adalah sesuatu yang terbatas. Ya, ada pejabat, pemimpin, ya, itu terbatas, otoritasnya terbatas. Ya mungkin 5 atau 10 tahun dia memimpin. Ya, atau mengandalkan orang yang ada di sekeliling kita, ya mungkin bertahannya sampai kapan? Ya, oh aku juga punya sahabat, aku mengandalkan sahabatku. Sampai sejauh mana kesetiaannya samamu? Terbatas, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Yang tidak terbatas, kesetiaannya tidak terbatas. Bahkan ketika kita semakin menjauh daripada Tuhan, Tuhan semakin dekat sama kita. Dia mencoba untuk kita semakin dekat sama dia. Walaupun kadang kita semakin menjauh, tapi dia semakin mendekat. Coba sahabatmu. Ya, selengket-lengketnya sahabat pasti ada celah itu saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ya, ada sisi-sisi satu titik yang mungkin kamu nggak tahu. Pasti ada. Enggak, aku punya sahabat yang menutupi segala sesuatu. Enggak. Manusia terbatas. Karena manusia pasti memiliki, aku juga punya keuntungan ini. Apa yang ku dapat? Ya, sifat manusia seperti itu kan? Ya, apa yang ku dapat ketika aku dekat sama dia? Kalau dibilang, enggak kayak gitu sahabatku, bohong. Ya, setiap kita pasti mau, dekat sama orang, kita pengen sesuatu dari dia. Enggak murni, enggak ada. Hanya Bapa Yahweh yang murni bagi setiap kita. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita andalkan Tuhan. Ada satu ilustrasi saudaraku yang terkasih, yaitu yang hari ini lagi naik daun. Ada namanya minuman Pepsin. Bukan Tirta Tio ya. Tirta Tio belum waktunya untuk naik, masih proses. Ada nama minuman Pepsin. Ya, kalau mungkin di Indonesia belum terlalu terkenal, tapi di luar negeri ini adalah minuman nomor 1 yang terbaik, yaitu Pepsin. Dia sejenis minuman yang bersoda. Pada sebelum ini perusahaan ada, minuman yang paling terkenal adalah Coca-Cola. Tahu ya Coca-Cola ya? Ya, salah satu minuman yang paling populer, Coca-Cola. Walaupun yang sering kita minum Sprite sama Fanta. Tapi yang paling hebat itu Coca-Cola. Tapi ketika perusahaan ini berdiri, dia mampu mengalahkan Coca-Cola ini. Jadi pada saat ini minuman yang paling populer di dunia, penghasilan terbaik itu adalah Pepsin namanya. Nanti bisa di-searching gimana bentuknya. Sama-sama minuman. Nah, siapa di balik itu? Ada seorang bernama John Skule. Dia adalah marketing pemasaran. Jadi di suatu perusahaan bagi penjualan seperti ini, posisi yang paling penting itu yang menentukan perusahaan adalah perusahaan itu maju atau enggak adalah bagian marketing untuk pemasarannya.
Jadi Pepsi punya seorang yang bernama John Schooley. Dia bisa membuat perusahaan kecil ini menjadi besar. Dia bisa mengalahkan Coca-Cola yang sudah mendunia. Dan pada suatu momen ada seseorang yang melihat dia dan ingin supaya si John Schooley ini bisa bergabung dengan dia di perusahaan dia, yaitu Stephen Jobs. Siapa yang kenal Stephen Jobs? Pendiri Apple. Ya, ada filmnya itu. Nanti kalau yang belum nonton bisa diminta sama saya. Ya, Stephen Jobs, pendiri Apple. Ya, yang sangat jenius, ya, yang membuat hari ini ada iPad, iPhone, apa lagi, banyak lagi, ya, sejenis makanan gorengan lagi itu. Itulah itu. Ya, sangat jenius sekali saudara. Dia membuat sesuatu, ya, yang sangat penting untuk dunia ini hari ini, ya. Bahkan katanya dengan ciptanya ini dia bisa menggenggam dunia karena kejeniusan dia. Dengan sesuatu yang kecil, dia punya sesuatu yang kecil tapi bisa menggenggam dengan dunia. Seperti yang Bang Janter bilang kemarin, nanti pada masanya ada metaverse itu, kita bisa beli tanah secara online apa segala macam di dunia ilusi. Ya, yang memulai itu adalah dia. Stephen Jobs ini membuat iPad, iPhone, mulailah muncul Android segala macam, Facebook dan segala macam. Dan pada suatu hari mereka jumpa nih sama. Lalu Stephen Jobs berkata sama si John Schooley ini, sampai berapa lama kamu sepanjang hidupmu hanya membuat minuman manisan untuk anak-anak? Aku menawarkan sesuatu yang lebih besar bagimu. Bergabung dengan perusahaanku, maka kita akan menguasai dunia. Lalu si John Schooley ini mulai berpikir, oh iya, aku di sini hanya minuman, gak ada sesuatu yang baru. Dia tergoda dengan tawaran itu, saudara. Lalu dia bergabung, dan si Stephen Jobs ini mulai berpikir dengan dia nanti bergabung, ya, bagian pemasaran nanti semakin baik, semakin banyak lagi profit keuntungan perusahaan. Lalu si John Schooley juga mulai berpikir di pikirannya, biarlah melalui ketenaran dari si Steve Jobs ini, aku juga semakin terkenal, cari nama saudara, ya, sama-sama mencari keuntungan satu dengan yang lain. Ya, 2 tahun mereka bekerja sama, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa berjalan bersama. Karena pemikiran mereka, pola mereka berbeda. Mereka sering ribut. Mereka mungkin si John Schooley bilang, kita harus buat seperti ini. Lalu si Stephen Jobs yang jenius ini, enggak, kita buat seperti ini. Tidak ada kesinkronan mereka ketika mereka berjalan bersama. Sehingga pada akhirnya saudara, ya, ada dewan perusahaan harus memilih satu. Di antara mereka harus dipecat. Satu Stephen Jobs yang merupakan pendiri dari Apple. Lalu satu lagi itu tadi si John Schooley yang bagian marketing. Ini harus dipilih satu, mana yang dipecat supaya perusahaan ini tetap berdiri, perusahaan Apple ini. Lalu mereka berunding, dewan direksinya berunding. Dan ternyata saudara, di luar dari perkiraan, yang dipecat itu pendirinya saudara. Jadi Stephen Jobs dipecat dari posisinya. Lalu dia kembali ke dunianya yang bukan siapa-siapa. Semua asetnya diambil alih oleh perusahaan. Ya, walaupun dia pendirinya ada kontrak, diambil semua saudara. Dia kembali ke dunianya, dia mulai buat lagi dari awal. Dan perusahaan Apple ini di tangan John Schooley memang berkembang saudara. Ya, keuntungan, profitnya setiap tahun bertambah. Sampailah ke suatu titik saudara. Ya, John Schooley membuat suatu peraturan yang baru sehingga perusahaan ini drop, hancur. Ya, hancur karena ada sesuatu yang dia buat kesepakatan. Sehingga Microsoft pun membeli sahamnya. Saudaraku yang terkasih, ketika perusahaan ini sudah mulai hancur,
Dewan Direksi memanggil kembali Stephen Job. Dia memanggil kembali, lalu Stephen Job ditempatkan lagi pada posisinya. Karena dia pencipta perusahaan ini, dia yang tahu dari awal. Maka perusahaan ini sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali. Saudaraku, apa yang saya mau ajarkan bagi kita dari cerita ini, saudara? Sama seperti Raja Asa. Ya, Raja Asa dipilih Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa itu. Raja Asa menjadi raja yang takut akan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia dibuat sesuatu, ada apa, Tuhan selesaikan, saudara. Tetapi saudara, di ending-endingnya dia lupa. Dia mulai melupakan Tuhan. Dia mulai karena keterlenaan dia mulai melupakan Tuhan. Sama seperti tadi. Ya. Dia tahu bahwa pendirinya adalah Stephen Job yang menciptakan perusahaan itu. Tapi dewan-dewan direksi membuang dia. Awalnya memang bangkit, saudara, perusahaan ini. Tapi pada akhirnya down, jatuh. Dan kembali lagi dia memanggil Stephen Job yang menjadi pencipta. Hidup kita juga harus seperti itu, saudara. Ya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan yang rela menebus setiap kita, pencipta kita. Ya, terkadang mungkin kita berpikir seakan-akan, ya sering sekali ya, apalagi kalau kita baca-baca Facebook, ya kan, ada yang berdoa lewat Facebook, lewat status apa segala macam. Berdoanya bukan kepada Tuhan lagi, saudara. Saudara sadar enggak itu? Banyak orang sekarang berdoa enggak kepada Tuhan lagi, kepada Facebook. Yang punya Facebook siapa? Yang melihat siapa? Yang like siapa? Nah ya, baca di Facebook, Tuhan berkati aku hari ini, biarlah, atau Tuhan sembuhkan sakitku. Tapi ditulis. Kalau ajaran Alkitab bilang apa? Ketika kau di situasi berdoa, tutup, masuk kamarmu, tutupin pintu, berdoalah sama Tuhan. Gak ada dibilang buka Facebook, buka aplikasi, masukkan apamu, tulis di situ, nanti aku lihat. Kalau bagus ku like. Tuhan gak bilang seperti itu, saudara. Kalau kurang bagus nanti ku komen. Tanpa kita sadari, kita terlena atas apa yang terjadi hari ini. Tapi biarlah melalui aplikasi itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita tetap harus ingat situasi hari ini, bahkan kemajuan teknologi, kita gunakan, jangan anti kita, tapi kita gunakan dengan tepat, saudara. Jangan kita menjadi asa-asa yang baru di sekarang ini. Ya, Tuhan kasih kekayaan segala macam, tapi dipergunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Dia menyuap Raja Aram. Dia lupa dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia lupa bahwa Tuhan selalu berperang atas hidupnya. Kita harus ingat, apapun situasi kita harus tahu Tuhan, kita punya Tuhan. Amin. Ya, sama seperti lagu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ada solusi yang terbaik. Amin. Kita baca selanjutnya. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Raja Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Elohimmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda sangat banyak, namun Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan penglihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara sebab memang ia sangat marah
terhadap dia karena perkataan itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik setiap perjalanan hidup kita, yaitu kita harus memperhatikan teguran yang Tuhan berikan atas hidup kita. Yang pertama tadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan apa yang kita punya. Yang kedua, kita harus memperhatikan teguran yang Tuhan berikan atas hidup kita. Sama seperti raja, seakan-akan apa yang dia lakukan menjadi suatu kesuksesan dalam pemerintahannya. Tetapi pada akhirnya itu menjadi jerat atas hidupnya. Karena ketindakannya, karena kebodohannya. Kita harus tahu bahwa teguran itu adalah tanda dari Tuhan. Adalah sesuatu karena Tuhan mengasihi kita. Ya, Raja Asa ketika diberikan teguran, diingatkan, dia marah, dia sakit hati, dia mulai kecewa sama Tuhan. Ya, mungkin dia mulai berpikir, aku sudah ini, aku tidak berhala segala macam. Dia mulai menyalahkan Tuhan, yang pada akhirnya apa yang Tuhan ingatkan itu benar-benar terjadi atas hidupnya. Kalau saja dia bertobat, ya mungkin kerajaannya tetap bertahan, saudara. Ya, kita harus ingat teguran yang ada yang datang bagi setiap kita sebenarnya itu untuk mengkoreksi kita. Ya, Bapa sedang mengkoreksi kita supaya kita kembali kepada koridor yang sebenarnya. Ya, Tuhan tegur kita, Tuhan kasih koreksi sama kita supaya kita kembali kepada koridor yang semula. Ya, Tuhan tidak mau kita semakin hari semakin jauh daripada Dia. Yeremia 29 katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan kecelakaan atas hidup kita. Tapi masa depan yang penuh harapan. Tapi terkadang ketika Tuhan arahkan kita, sakit saudara. Siapa sini yang telinganya enggak sakit ketika dinasihati, ditegur? Sakit kan? Sakit. Apalagi mulai membilang. Ya, ada beberapa mungkin berkata seperti ini. Iya, aku taunya salahku, tapi caramu itu menegur aku. Caramu itu menegur aku. Saudaraku yang terkasih, kita mungkin sering berpikir seperti itu. Tetapi yang seharusnya kita perhatikan apa yang ditegurnya. Konteksnya apa? Isi tegurannya apa? Itu yang menjadi bahan pertimbangan atas hidup kita. Ya kan? Apalagi zaman sekarang. Ya, seperti di asrama lah contohnya. Ya. Ketika ditegur mulai melihat siapa yang negur itu. Udah gimana hidupnya? Ya. Udah berapa kali dia puasa, berani-beraninya dia menegur aku. Lulus enggak dia Esther? Udah gimana rohaninya? Karena kita melihat profil orang ketika ditegur, saudara. Tapi kalau di rumah makan tulisan besar-besar, bukan soal benar atau salah, tapi respon yang tepat. Ya, sedangkan Tuhan gak pernah melihat rupa kita, saudara. Dia gak pernah melihat siapa kita. Ya, sehancur-hancurnya masa lalu kita, sebrengsek-brengseknya, Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan mau, hati kita mau melayani Dia. Kita berubah. Kita juga harus seperti itu. Ketika Tuhan memandang kita seperti itu, kita juga harus memandang seperti itu kepada sesama kita. Amin. Saya bilang kemarin kiri kanan depan belakang samping serong kanan serong kiri adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membentuk kita. Benar? Ya, mungkin dengan sesuatu yang enak kita dengar atau sesuatu yang gak enak didengar. Ya. Mungkin dalam prinsip kita, aku maunya dinasihati seperti ini, yang menyenangkan telinga. Tapi enggak kena. Ya, dulu Bang Janter bilangnya, tegurlah orang dia sampai dia sakit hati. Kalau enggak sakit hati dia berarti gagal kau negur dia. Ya, Tuhan negur Asa tadi sampai sakit hati, benar saudara? Di ayat keberapa tadi dikatakan ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan penglihat itu. Sampai dia merasa bahwa geram dalam hatinya. Tapi kembali kepada respon kita. Petrus ditegur Tuhan
pakai ayam 3 kali berkokok. Yudas ditegur Tuhan tapi dia tidak mau kembali. Teguran yang Tuhan kasih atas hidup kita bukan supaya kita semakin jauh daripada Tuhan, tapi supaya kita mengkoreksi siapa aku Tuhan. Ya, kalau kita mendengar, oh iya sebenarnya kita pergi, oh Tuhan benar rupanya perkataannya. Ya, mulai kita berpikir, oh selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku benar-benar mengasihi Engkau. Kita mulai berpikir seperti itu. Ya, sama seperti perusahaan. Perusahaan ada kalau contohnya karyawannya ada bermasalah, itu pertama dipanggil, lalu SP1, SP2, SP terakhir apa? Pecat, saudara. Tapi Bapak kita tidak seperti itu. Dia tetap senantiasa membuka tangannya supaya kita kembali kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Karena Dia Bapa yang sungguh mengasihi kita. Dia Bapa yang selalu ada bagi setiap kita. Dia Bapa yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru atas setiap kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tadi yang pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua perhatikan tegurannya, lalu yang ketiga perhatikan peringatan terakhir. Ayat yang ke-11, sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab-kitab raja-raja. 12, pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Yahweh. Dia sudah ditegur awal melalui nabinya. Kau pemerintahanmu akan seperti, dia tidak hiraukan saudara. Bahkan lebih kejamnya dia tangkap itu nabi, dia jebloskan, dipenjarakan. Kita sering seperti itu, kita ditegur, kita sakit hati, lalu kita memutarbalikkan segala sesuatu. Lalu kita mulai menghindar daripada dia. Sama seperti Raja Asa. Lalu peringatan terakhir datang sama dia. Tuhan datangkan kesakitan bagi dia. Sakit kaki saudara. Ya mungkin rematik lah dia dikasih Tuhan. Ya, dikasih Tuhan dia rematik. Kalau secara logika, dia seorang raja, banyak hartanya, banyak kekayaannya. Kenapa nggak bisa sembuh? Ya, apakah pada zaman itu nggak ada tabib-tabib yang luar biasa? Yang bisa menyembuhkan hanya sakit kaki doang? Tapi di peringatan terakhir itu, saudara, ayat firman Tuhan sendiri yang berkata, dia tidak meminta pertolongan sama Tuhan. Dia tidak ingat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika kita mulai masuk kepada yang terakhir-terakhir, ronde-ronde terakhir, kita harus tetap mengingat Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita sudah di ujung tanduk segala macam. Ya, saya ingat waktu saya di pelayanan di THG, lalu kami dipanggil, ada jemaat yang sakit, katanya karena diguna-gunai. Kami dipanggil. Mereka panggil kami karena mereka menghargai, oh ini hamba Tuhan, bisa mendoakan. Tapi bukan hanya kami aja yang dipanggil saudara. Rupanya tetangganya yang profesinya sebagai dukun juga dipanggil. Mungkin dalam pikirannya kalau ada kuasa dukun tambah kuasa ini, oh bersatu lebih luar biasa. Ya, sama-sama percaya dia. Tapi dia tahu kalau yang gunakan itu juga dukun juga yang membuat anaknya seperti itu. Ingatlah saudara, walaupun kita sudah di ujung tanduk, jangan kita kembali ke belakang saudara. Amin. Amin. Situasi apapun yang kita alami hari ini, ya mungkin apalagi masa-masa sekarang ini. Ingatlah bahwa Tuhan akan tetap ada di depan kita. Amin. Jangan kita mundur, tapi kita tetap kalau bisa bertahan dulu sejenak. Bertahan sejenak, pokoknya jangan mundur. Lalu melangkah kembali. Amin. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Lalu biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang senantiasa menguatkan setiap kita. Sebenarnya ada satu kesaksian lagi, tapi saya lihat jam sudah menunjukkan jam makan siang, saudara. Saya ceritakan sedikit, ada
dokter, ini film, ya film Korea. Dia seorang dokter, namanya Dokter Theo. Waktu semasa dia pendidikan, dia memilih sebagai dokter gigi. Lalu dia lulus, lalu dia buka klinik dokter spesialis gigi. Dan ternyata beberapa tahun dijalaninya, ternyata penghasilan seorang dokter gigi sedikit. Dia mulai berpikir, aku kemarin waktu kuliah menghabiskan ratusan juta. Lalu dia mulai berpikir, dia lanjut lagi, dia memperhatikan apa sebenarnya yang bisa menghasilkan lebih banyak uang sebagai seorang dokter. Lalu dia tertarik menjadi seorang dokter kecantikan. Lalu kuliah lagi dia, dokter kecantikan, saudara. Lalu dia lulus, lalu dia buka dokter kecantikan. Ya, 1 tahun buka klinik ini banyak sekali yang datang. Ya, pasti yang datang ini para wanita-wanita, ya. Datang mama-mama yang mau operasi hidung lah, ya kan, operasi gigi, pipi, semua alis, ya, alis sulamnya namanya itu, ya kan, alis tato, ya kan. Setelah udah ditato, rupanya lari dia, nggak bisa lagi dihapus, ya kan. Ada yang saya lihat seperti itu, saudara. Agak naik dia sedikit gini kan. Menghapusnya butuh uang lagi, ya udah dibiarkan aja seperti itu. Ya, makin lama kliniknya ini semakin besar, lama-lama menjadi besar. Bahkan di tulisan itu di depan ditulis, kalau mau menjadi pasien nunggu 3 bulan ke depan. Jadi mendaftar dulu bulan ini, 3 bulan ke depan baru nanti dicek. Saking banyaknya yang ngantri. Ternyata bukan hanya wanita aja, laki-laki juga banyak yang datang ke situ. Mungkin ya itulah, ya kan, yang menambah, mengurangi laki-laki, ya kan. Ya, di Indonesia udah banyak seperti itu. Dan saudaraku, pada akhirnya Dokter Theo ini menjadi dokter yang kaya raya. Ya, waktu kuliah dia punya cita-cita ingin punya mobil Ferrari atau mobil sport, ya, keren. Dibelinya. Karena dia udah kelebihan banyak uang, dibelinya. Lalu dia mengalami kecelakaan. Mobil yang dibelinya itu hancur. Lalu dia hiraukan. Lalu beberapa bulan lagi dibelinya. Lalu mengalami kecelakaan sampai beberapa kali. Tapi dia hiraukan. Dia beranggapan ya biasanya itu kecelakaan. Lalu pada akhirnya semasa hidupnya tiba-tiba usianya masih sekitar 45 tahun, dia mengalami sakit. Lalu dia sakit, lalu dicek ke rumah sakit, nggak ketemu. Lalu dia ceklah kemana-mana sampai dia cek ke Singapura. Lalu ternyata saudaraku, dia terkena kanker, saudara. Ya, dia terkena kanker. Lalu pada saat itu dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia mulai berkata, kenapa aku kok kasih penyakit seperti ini? Di masa-masa kejayaanku aku mengalami sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang membatasi hidupku. Aku mau menikmati pensiun masa muda aku, tapi sekarang tidak bisa. Dia mulai menyalahkan Tuhan, dia mulai bilang, aku dulu waktu masih tidak pernah selingkuh, tidak pernah ini. Dia menyalahkan Tuhan. Pada suatu momen, sama-sama ada pasien sama-sama kanker, lalu kasih Alkitab sama dia. Ya, waktu masa muda dia dibaptis, tapi tidak pernah mungkin ikut ibadah, tidak pernah baca firman. Dikasih Alkitab lalu ditaruhnya di atas kepalanya. Karena konsepnya dia berpikir, biar Alkitab ditaruh di atas nanti ada firman itu menyembuhkan. Lalu berjalan beberapa bulan dia di rumah sakit, lalu dia sering mimpi tentang satu ayat Alkitab. Ya, ini kisah nyata, saudara. Dia bermimpi ada satu ayat Alkitab yang ditunjukkan. Tapi dia bingung. Memang di hadapannya Alkitab ada, tapi dicari-carinya dia bingung di mana letaknya ayat itu. Dan ayat itu tertulis di Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Saudara bisa buka, saudara. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Dia buka dalam perjanjian lama, kok enggak ada Alkitab ini ya. Mungkin kayaknya bukan Alkitab Kristen itu mungkin yang saya lihat itu. Pikirnya seperti itu. Lalu datanglah seorang perawat, lalu dikasih tunjuk. Ini Pak ayatnya. Coba kita sama-sama membuka Ibrani 12
Ibrani 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Elohim memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak tetapi anak-anak gampangan. Dia sangat terpukul saudara dengan ayat ini. Ternyata beberapa kali teguran datang sama dia, kecelakaan segala macam, tapi dia hiraukan. Tuhan begitu sayang sama dia. Tuhan mau dia kembali kepada koridornya. Kehidupan kita juga seperti itu sudah. Tuhan begitu sayang sama kita. Dia mau kita kembali menjadi anak-anaknya. Bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak pemenang. Amin Bapak Ibu. Oh mungkin berpikir, gak bisa. Aku gak bisa seperti ini, aku gak bisa seperti itu. Mungkin Dokter Theo, ya bisalah seperti itu. Tapi saudaraku setelah dia baca ayat ini, dia mulai sadar akan hidupnya. Di masa-masa terakhirnya 1 tahun dia, karena kalau orang yang sakit kanker itu sudah 1 tahun lagi inilah usiamu. 1 tahun masa hidup terakhirnya dia pergunakan dengan baik saudara. Dia mulai menyaksikan apa yang dia alami kepada orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Bahkan dia diundang salah satu stasiun TV di Singapura sana. Dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hingga pada akhirnya di usianya yang ke-46 tahun dia meninggal. Tapi dia menyelesaikannya dengan baik. Bukan seperti Raja Asa saat di masa-masa terakhirnya dia tidak pernah meminta pertolongan sama Tuhan. Dia sudah marah, dia sudah sakit hati sama Tuhan. Ya, pada akhirnya dia mati dengan tidak menyelesaikannya dengan baik. Dia memulai dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Tapi dia mengakhiri dengan sakit hati kepada Tuhan. Tapi hari ini saya percaya bagi setiap kita yang sudah memulai hidup kita menerima keselamatan, kita mulai dengan kehidupan baru, biarlah setiap kita juga menyelesaikan hidup kita dengan baik. Amin Bapak Ibu. Sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan janjikan apa bagi setiap kita? Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan saya yakin dan rindu bagi setiap kita. Setiap kita yang ada di tempat ini akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan atas setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini.